Kematian adalah sesuatu hal yang pasti akan dialami oleh seluruh makhluk hidup di dunia, termasuk manusia. Bila dalam Islam dikenal istilah sakratul maut atau keadaan saat-saat menjelang kematian atau ajalnya tiba, tidak bisa terbayangkan karena beragam cara manusia saat kematian menjemputnya dan semua itu tergantung dengan amal perbuatannya selama di dunia. Lantas, apakah kita siap untuk menyambutnya? Atau seperti manusia kebanyakan yang cenderung takut dengan saat-saat datangnya malaikat pencabut nyawa? Penasaran bagaimana saat malaikat pencabut nyawa datang menjemput? Dan seperti apa kondisinya? Langsung saja kita saksikan kupasan kali ini. Selamat mengikuti. Kita pun pasti, saya ingatkan ini, pasti akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Dan orang akan menghadapi 3 cara pada saat dia akan dicabut nyawanya nanti. Yang pertama, ya, ada orang yang dicabut nyawanya, itu bagaikan pisang yang dibuka dulu kulitnya, kemudian diambil pisangnya. Gampang nggak kalau pisang udah dibuka kulitnya? Gampang ya, dibuka, cek, kan langsung copot itu biasanya. Itu ada yang seperti itu. Ada yang kedua, bagaikan pisang yang masih tertutup dengan kulitnya, terus dipaksa untuk keluar, dipencet. Begitu tuh. Itu kira-kira pisangnya utuh apa? Oh iya, berecetan kemana-mana begitu ya. Kan begitu kan. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu bagaikan pisang yang diletakkan di atas batu kemudian diinjak dari atas. Itu rohnya akan keluar dari setiap pori-porinya ini. Dan dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Luar biasa. Nah, tugas kita mempersiapkan bagaimana mati yang baik. Mati yang baik. Karena mati cuma sekali. Hidup itu akan 2 kali dan yang kedua selamanya nanti. Dan pada saat kita terjebak dalam kehidupan selamanya yang penuh dengan siksaan, ini adalah suatu apa? Kegagalan yang luar biasa. Maka orang yang cerdas, dia akan mempersiapkan kehidupan nantinya nih, afterlife-nya gimana. Itu yang akan dia siapkan. Dan pertama kali akan terlihat pada saat apa? Pada saat seseorang ini menghadapi sakaratul mautnya. Dikatakan di dalam surat Ibrahim, ya, di ayat ke-27. Dikatakan bahwa apa? Allah menetapkan yang namanya keimanan seseorang itu pada 2 tempat. Pada 2 perkara. Fid dunya wal akhirah kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Kapan di dunia itu? Pada saat sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut apa yang akan dia ucapkan nanti. Dan yang kedua pada saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Insyaallah sebentar lagi kita kenalan sama Munkar dan Nakir. Ya, supaya nanti pas ketemu nggak kaget-kaget amat, kira-kira begitu. Ya, nah saat malaikat maut nanti turun, kita lihat di sosial media pun banyak yang memutar masalah itu. Ada orang yang kayak ngelihat sesuatu yang trak wafat, ya kan? Ada orang lagi jalan di sini, tiba-tiba dari sana ban jatuh, tung deng wafat. Ada yang macam-macam. Ada yang lagi diam ketimpa, wafat. Ya. Jadi yang namanya wafat ini, itu tidak ada hubungannya dengan tua atau muda. Sekarang lihat, lebih banyak anak muda yang wafat duluan daripada orang-orang yang sudah tua. Karena gaya hidup dan lain-lain. Ya. Nggak ada hubungannya sama sakit atau sehat. Karena banyak orang yang sakit, hidupnya jauh lebih lama daripada orang yang sehat. Lagi ngumpul-ngumpul begini tiba-tiba besok kita tanya, itu gimana kabarnya? Wafat. Lah, sakit apa? Gak ada sakitnya. Karena wafat gak ada hubungannya sama sehat atau sakit. Wafat itu hubungannya karena ajalnya sudah sampai. Khalas. Ajal sudah sampai, dia mau sehat, dia mau sakit, pasti akan wafat. Dan untuk orang-orang yang beriman, nanti pada saat dia akan diwafatkan oleh Allah, biasanya
tanda orang-orang yang husnul khatimah, dia akan wafat dalam keadaan sakit terlebih dahulu. Jadi ada sakit yang dia derita terlebih dahulu. Karena sakit itu untuk menghapus dosa-dosanya. Dihapus dosa-dosanya. Nah, kalau nggak mau sakit terlebih dahulu, ya, maka hapuslah dosa-dosa kita dari sekarang dengan taubatan nasuha dan tidak mengulang lagi. Ya, sehingga nanti sakitnya nggak yang berat-berat banget. Karena apa? Allah mencintai orang-orang yang beriman. Dan Allah menginginkan orang-orang beriman berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali lagi. Maka ada orang yang dibeli penyakitnya yang dahsyat luar biasa. Untuk apa? Untuk menghilangkan dosa-dosa dia. Karena dosanya sudah melekat. Membuat hatinya kelam. Membuat hatinya keras. Nah, tetapi masih ada iman di dalam dirinya sehingga dicuci dulu oleh Allah dengan cara apa? Diberikan penyakit yang berat untuk mencuci semua dosa-dosanya. Dan Masya Allah, ternyata orang beriman pada saat mau wafat, penglihatan dia, فَكَشَّفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ada di dalam surat Qaf. Dikatakan bahwa orang kalau sudah mau wafat, itu hijabnya, itu dibuka oleh Allah. Pandangannya ini akan nembus, kasyaf namanya. Dia bisa lihat nembus dinding ini. Dia bisa lihat binatang-binatang yang melata yang ada di dalam tanah. Maka orang pada saat dalam proses mau sakaratul maut, itu tatapan matanya kosong kayaknya. Udah gak nyambung. Diajak ngomong, ditalkin, yang lain-lain dia udah gak nyambung. Udah gini aja, udah gini aja. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu yang tadinya dia gak bisa lihat. Dicabut, ditarik atau dibuka hijabnya, sehingga pandangan ruhnya yang melihat. Karena mata kita ini terbatas ini. Nanti mata kita akan bisa melihat saat apa? Sudah dekat waktu ruhnya dicabut. Nah, saat itu ternyata orang beriman akan menyaksikan begitu banyaknya malaikat yang turun dari bumi, duduk di hadapannya memenuhi barat dan timur. Jadi sepanjang pandangannya ini, itu malaikat-malaikat dengan baju putih-putih bersih, wajah-wajah yang tampan, itu turun ke bumi dan duduk. Nah, saat dia sedang melihat dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada satu malaikat yang berwajah paling tampan, paling bersih. Dia akan menghampiri dirinya dan kemudian mengambil tempat persis di atas ubun-ubunnya. Kalau kita lihat anak bayi yang baru lahir, itu ubun-ubunnya berdenyut kan? Kelihatan. Nah, dari situlah ruh ditiupkan oleh Allah dan dari situlah ruh juga akan dicabut. Dari yang ubun-ubun itu. Nah, malaikat maut itu akan nanti mengambil tempat persis di atas ubun-ubun dan akan mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji, keluar, keluar. Dirayu. Yuk, keluar yuk. Masya Allah. Keluar. Ditampakkan pemandangan surga pada saat itu. Sehingga yang namanya roh ini akan secara apa? Willingly gitu. Akan secara sukarela dia akan keluar. Tetapi sakit tetap dirasakan. Namun sakitnya berkurang karena apa? Ada pemandangan indah di depannya. Karena misalnya seperti ini, meja ini misalnya ya, meja ini yang ada airnya di atas ini. Nah, meja ini dia kan ada triplek nih, ada kayu yang menempel. Kalau dia sudah lama ini menempel, maka triplek ini akan dicabut dan pasti akan keras. Kalau dicabut kan krek gitu ya. Ini nempel hanya berapa tahun? Ruh kita nempel berapa tahun? Ada di dalam jasad ini. Jadi pada saat dicabut ya gitu tuh, krek gitu. Akan merasakan sakit. Namun karena pemandangannya pemandangan surga, maka akan berkurang rasa sakitnya. Dirayu, yuk keluar, keluar, keluar. Gak dipaksa, keluar. Nanti dia udah keluar, diambil. Pada saat dia utuh naik di atas, maka malaikat rahmat yang menemani orang-orang yang beriman ini akan memakaikan kafan dari surga. Wangi tubuhnya. Dan ini langsung diajak naik ke atas. Jadi ruh gak ada yang gentayangan ya. Gak ada ruh 40 hari jalan-jalan mau ngapain, mau nge-mall. Ya. Ruh itu pada lintas melawai. Subhanallah. Datang kemarin. Jadi pada saat dicabut, set, ruh. Ini ruh gak ada yang jalan-jalan.
Langsung dibawa ke atas. Langsung. Set dinaik ke atas, nanti akan bertemu dengan malaikat penjaga langit pertama. Masih ditutup pintu langitnya. Kemudian malaikat penjaga pintu langit pertama akan mengatakan, berhenti. Siapa dia ini? Wangi sekali tubuhnya. Wangi sekali ruhnya. Maka malaikat maut akan mengatakan, dia ini adalah Andrea. Dia ini ahli majelis ta'lim. Dia ini adalah ahli tahajud. Dia ini adalah ahli puasa sunnah. Saat dia meninggalkan sesuatu yang disukainya karena Allah, ini balasannya luar biasa. Nah saat itu malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan apa? Tunggu dulu sebentar, tunggu. Akan kubuka pintunya tapi tunggu dulu ya. Kenapa? Izinkan aku untuk menyolatkan dulu. Jadi ruh orang beriman bukan hanya sama manusia disolatkannya. Malaikat penjaga pintu langit pertama nyolatin. Setelah disolatkan, terbuka pintu langit pertama, naik. Kedua begitu, ketiga, sampai ketujuh. Pada saat dia tembus ke langit ketujuh, saat itu dia akan mendengarkan Allah berfirman, wahai malaikat maut, aku ridho dengan hambaku ini. Segeralah kembalikan dia ke alam barzahnya dan berikan dia nikmat yang sudah aku janjikan. Yang sudah aku janjikan.